Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, Bang Gian, Ya. kebetulan ada Bang Gian, saya suka lihat FYP-nya di Instagram saya, Ya. apalagi mengkritik pemerintah, apalagi Pak itu, Aman ya? Pak, oh itu Pak itu. Bapak Aing. Bapak Sawit. Pak Guru pernah ada data bahwa di Indonesia itu ada kemiskinan struktural. Nah, saya ada pertanyaan, kemunafikan struktural di Indonesia itu apa sebuah konspirasi atau sistem yang dipelihara seperti guru yang dimiskinkan, murid yang sekarang dibodohi oleh MBG, banyak yang keracunan. Dan beberapa kali saya menemukan kayak kemunafikan di Indonesia tuh kayak dipelihara, kayak misalnya tukang sate atau apa yang misalnya jualannya nggak laku, nyalahin seseorang atau nyalahin jin atau apa. Bahkan kemunafik ini malah disebarkan kayak apa, kemunafikan dan fitnah ini malah misalnya tukang sate ini nggak laku, fitnah ke sini. Kemudian si tukang sate ini juga misalnya tukang apa, warung sembako ini sepi juga bilang karena gara-gara orang ini pakai dukun atau gitu. Menurut Pak Guru dan Bang Gian, apakah ini sebuah konspirasi atau sebuah sesuatu yang dipelihara seperti tidak ada habisnya dari RT RW hingga pejabat, seperti kemunafikan dan kebohongan itu seperti dipelihara. Gimana Kang? Aku pernah bikin konten, aku ngomong dan itu dihujat sama netizen. Pejabat pemerintah atau orang-orang yang ada di foto itu adalah cerminan rakyat. Pejabat itu adalah rakyat yang dapat privilege. Lah kenapa dihujat? Itu kan bener. Karena bagi netizen adalah rakyat nggak boleh disalahkan. Oh. Rakyat nggak boleh disalahkan. Nah, yang sedangkan menurutku, kenapa nggak boleh menyalahkan rakyat? Dia. Kita yang salah. Mereka korupsi, kita pungli. Mereka tebang pohon, kita buang sampah. Ada yang bilang, tapi kan bencana di Sumatera tidak berpengaruh karena kita buang sampah. Iya, tapi pada saat kita banjir, di rumah kalian ada putung rokok nggak? Ya karena itu karena sampah yang kita buang, kita suka melihatnya ke atas apa gimana? Betul kan? Mungkin lebih tepatnya kita menyalahkan ke oknum rakyat lah. Enggak, seluruh rakyat. Kalau aku bilang oknum, kasih tahu saya, di mana di Indonesia gotnya bersih? Kasih tahu. Oke, di mana? Berarti yang oknum itu. Karena dikit. Enggak, oknum itu sebenarnya bukan soal jumlah banyak. Iya, betul. Oknum tuh pribadi. Pribadi. Jadi maksudnya polisi ini nabrak orang sampai mati misalkan. Nah, kalau karena polisi itu menyangkut apakah dia institusi atau lembaga atau statusnya sebagai pribadi, maka harus ditekankan bahwa yang melakukannya itu bukan atas nama institusi, bukan disuruh sama komandannya, tapi adalah perilaku dirinya sendiri atas inisiatif dirinya sendiri. Betul. Maka disebut sebagai oknum gitu. Walaupun Jadi, satu Polres ya. iya. Iya benar. Kiranya Oke. lain dari biasanya. Betul. Nah, makanya kan Bukan, itu namanya anomali kan. Anomali. Nah, sebenarnya kan tadi kalau aku lanjutin adalah ini tuh kayak lingkaran setan sih sebenarnya. Bahwa ini adalah menurutku ya, ini udah kebiasaan yang sudah dipelihara. Yang kalau dibalik konspirasi mungkin nanti Pak Guru yang bisa jawab. Tapi aku emang merasa bahwa itu dipelihara sebenarnya. Karena bagiku adalah untuk mengubah ini ya, gimana ya? Kalau mengubah dengan cepat gak bakal mungkin. Gitu. Yang bisa mengubah kita sekarang, ada generasi-generasi baru, apa ya istilahnya, polanya yang diubah, pola-polanya diubah, karena bohong itu nggak diajarin, nggak tahu ya Kang ya, bohong tuh kayaknya nggak diajarin deh. Diajarin kalau di sekolah saya. Oh, diajarin di sekolah ya. Ini kayak apa ya, kalau dulu waktu kecil disuruh belanja ke warung, kembaliannya dibilang nggak ada, terus ada yang mungkin waktu sekolah uang LKS segala macam, naluri-naluri kayak gitu tuh yang dipelihara gitu. Ya mungkin ya pendidikan dari rumahnya, pendidikan dari sekolahnya. Akang yang ngomong ya yang bahwa bohong itu dari sekolah ya. Iya. Kita di podcast ya. Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus diubah sebenarnya. Nah, apakah dipelihara? Bagiku sih dipelihara ya. Hari ini itu dipelihara, dibiarkan emang ya udah begini aja. Karena atau mungkin aku tambahin, karena kos politik mahal. Bagaimana cara mereka memikirkan untuk mencerdaskan bangsa ya, karena itu nggak bakal pernah kepikirkan karena mereka harus mengejar target
achieve balik modal. Jadi 5 tahun menjabat, 3 tahunnya balik modal, 1 tahun ngumpulin uang. Prabowo ya. Intel ya kamu ya ternyata ya. Ketahuan ya. Pantes nih. Iya. Intel. Dia ngebela-belain dari Sidoarjo datang ke sini. Woi, Kata seorang Sidoarjo. Sidoarjo tuh dekat Surabaya kan ya? Iya, Iya. Sebelah selatannya ya? Ya waktu itu Pak Guru dulu kan pernah saya jadi sama apa adminnya, cuman adminnya nolak untuk ketemu. Saya pengen Karena kamu Intel kayaknya. Curiga. Oh, iya. Curiga. Iya. Oh, artinya Ya, ya, nggak, karena mungkin dari Sidoarjo mungkin ya. Ya. cuman saya Amrozi yang dulu sama Pak Guru. Oh, jangan berburu sama saya. Nah, Nah itu, menurutku itu dipelihara. Tapi sebelum ke Pak Guru, tadi Bang Jan bilang bahwa dia mengkritik rakyat, terus dihujat netizen. Atau mungkin yang menghujat itu ingat bahwa dulu Bang Jan mendukung 02. Emang sebagai pendukung 02 ini emang norak semua ya pendukungnya ya. Walaupun saya pendukung 02, bagi saya pendukung 02 norak hari ini ya. Bukan sih, lebih tepatnya karena mungkin stigma bahwa masyarakat itu nggak salah. Gini, yang bikin sistem adalah pemerintah. Jadi bagi mereka adalah kita ini menjalankan sistem yang dibikin oleh mereka-mereka yang di atas. Tapi kan kita lupa kalau mereka-mereka di atas ini dipilih sama kita, dan mereka dulu tuh rakyat yang hidupnya sama kayak kita. Yang mungkin waktu sekolah minumnya juga kopi saset juga. Yang mungkin neneknya juga kayak nenek kamu juga gitu loh. Tapi kepilih akhirnya jadi pejabat. Gimana dia mau bikin sistem yang baik kalau dia berasal dari rakyat yang tidak baik juga? Jadi kalau pengen pemimpin yang baik, nggak bisa hari ini menurutku. Nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bagaimana caranya kita dan anak cucu kita yang kita ubah mindsetnya, sehingga orang-orang yang ada di partai juga berubah, orang-orang yang ada di KPU juga berubah, sehingga pada saat pemilu kita disodorkan nama-nama terbaik. Adalah nama-nama, Menurut kelompok mereka, bukan menurut rakyat, nama-nama yang terbaik itu. enggak, nanti ke depannya. Kalau kitanya udah berubah, kalau kitanya sudah berubah, terus kita-kita yang terbaik ini, yang sudah berubah ini, masuk ke partai politik, terus masuk ke KPU, berarti kan yang keluar adalah nama-nama terbaik. Nah, itu yang harusnya kita ubah adalah ya ke depannya. Kalau hari ini ya, 2029 yang terpilih adalah orang-orang yang sama aja kok, saya yakin. Masih di circle-circle itu aja. Prabowo Gibran. Entar Prabowo Gibran atau Megawati apa yang lain gitu loh. Karena aku termasuk orang yang skeptis bahwa kayaknya nggak ada partai politik yang baik. Karena nggak tahu ya, 2024 lihat mana partai politik yang berkoalisi sesuai dengan ideologi, nggak ada. Nggak ada. Kok bisa? Emang nggak punya ideologi. Nggak punya ideologi partai, nggak ada yang baik, nggak ada yang baik. Jadi ya untuk menjadi baik ya harus 10-20 tahun ke depan, dan mulainya dari kita nih, obrolan-obrolan seperti ini sebenarnya. Ya, menurut Amin. saya sih, Kang, Ya, boleh. Partai politik ini Ini mau dikirim ke Anies yang ini. Oh, jadi sorry. Dia Intel tapi merangkap semuanya. Ke Anies ngambil, ke Ganjar ngambil, ke Iya, Prabowo iya. ngambil. Tiga kaki. Triple agen. Triple agen dia. justru saya ini korban, Kang. Oke, korban. Ini tadi ada suara ini, saya di telepon Intel gitu. Oh, ditelepon Intel. Salam buat Intelnya. Saya nggak jadi ngajak main dah. Apa, Pak? Mau nanya apa tadi? Saya pulang aja. Iya. Jangan. Tanggapannya Tadi mau ngomong apa tadi? Jadi gini, Kang, menurut saya partai politik ini kayak sebuah baskom, Kang. Oke. Nah, jadi baskom ini sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah baskomnya bikin jadi jelek itu kan diisi racun, diisi oli. Kalau diisi air putih kan baskomnya bisa baik. Siapa yang ngisi baskomnya? Ya itu. Siapa? Ini apa namanya? Generasi ini baby boomer. Nah iya kan. Nggak, kalau aku jawab baby boomer, berarti kan yang ngisi racunnya kan berarti orang-orang yang kemarin kan. Oknum baby boomer. Oknum baby boomer. Nah ketika kita yang baru masuk ke dalam, bahkan ada siapa, Mahfud MD yang ngomong, Pak Mahfud MD, malaikat ke Indonesia Jadi masuk iblis. sistem jadi iblis. Jadi kan harus diubah sistemnya dulu. Nah, Sistemnya nggak ada masalah, Kang. kata siapa? Ini jadi perdebatan Nah, yang ini menarik. Sebenarnya gini sih. Coba Pak Guru menengahi. Ini sebenarnya perdebatan di konteks yang berbeda sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya
Kalau konteksnya ketemu sebenarnya kita tuh bersepakat. Jadi ceritanya begini ya. Pertama, apakah benar kita tuh dimunafikan secara sistematis? Itu iya. Dalam arti Wah, tuh intel lagi. Intel lagi. Kalau yang ini lebih ke Partai Rakyat Indonesia yang baru. Nazarudin. Jadi sebenarnya kita memang dimunafikan secara sistematis, Yes, itu setuju. betul. Gimana? Kenapa harus seperti itu? Yang pertama, manusia yang otentik itu adalah manusia yang munafik. Karena lagi-lagi manusia itu butuh alat mempertahankan diri. Kita main dengan analogi yang paling sederhana. Orang-orang di sini punya bos yang lebih dari setengahnya bos itu menyebalkan. Tapi ketemu dengan bos itu, apakah itu bentuk kemunafikan? Itu adalah bentuk mempertahankan diri. Munafik atau tidak, itu adalah istilah moral. Tapi secara alamiah, kita membutuhkan itu untuk mempertahankan kehidupan kita. Nah, yang tidak munafik adalah yang berkuasa. Semakin dia berkuasa, semakin dia kaya, semakin kecil kesempatan dia untuk munafik. Nah, berarti Prabowo tidak munafik? Munafik juga sebenarnya. Karena dalam iklim demokrasi, presiden itu bukan yang paling berkuasa, tapi dia ada di tengah-tengah opini yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam tahapan inilah maka kemunafikan itu bukan sistematis, tapi dia adalah representasi dari masyarakat. Jadi gini nih, saya pernah ketemu sama anggota DPR atau temennya teman saya lah, pernah ketemu sama anggota DPR yang dia ngomong belak-belakan dan terbuka bahwa dia memang menipu rakyat. Bahwa dia kampanye akan ngomong gini gitu, dan dia akan menggunakan politik uang, dan dia akan korupsi. Karena kata dia memang begitulah caranya. Ya. Karena kalau misalkan jujur tanpa kemunafikan, tidak akan ada seorang pun politikus tuh yang menang. Coba saya ilustrasikan yang tadi, yang ulasan Kang Gian. Gini misalkan ya, Indonesia sekarang sampahnya banyak, buang sampah sembarangan. Lalu datang politikus, pilih saya, kalau saya terpilih, maka saya akan mendenda orang-orang yang buang sampah sembarangan. Maka saya akan memenjarakan orang-orang yang bakar sampah sembarangan dan sebagainya. Dia nggak akan kepilih. Yang akan kepilih itu apa? Kalau saya jadi wali kota, sampahnya akan saya benerin. Ya, jawaban yang paling realistis sebenarnya adalah kalau sampah berserakan, ini politisi yang jujur. Sampah berserakan, dia akan bilang, rakyat bereskan itu sampah. Politisi munafik akan bilang, saya yang bereskan. Mana di antara mereka yang akan terpilih? Saya akan bereskan. Jadi kita sistematis kemunafikan kita itu. Misalkan, Indonesia tuh sekarang miskin. Calon presiden yang jujur akan mengatakan, rakyat semua, negara kita miskin. Ayo kita kerja sama-sama, semua orang di antara kita harus kerja. Jangan dulu cari muka, jangan dulu mengeluh, kerja habis-habisan. Itu calon presiden yang jujur. Calon presiden yang tidak jujur, rakyat miskin dan kelaparan. Saya akan kasih subsidi. Makan gratis, sekolah gratis, pendidikan gratis, ini itu gratis. Mana yang akan terpilih? Makan gratis. Yang munafik itu yang dijamin terpilih. Sedangkan yang, ayo kita sama-sama bekerja. Kamu harus kerja keras, kita naikkan devisa sama-sama. Gak akan ada yang kepilih. Bukannya pernah tahu ya? Iya. Wak-waklen. Ya, itu karakteristik dari negara demokrasi. Makanya demokrasi hanya bisa mewujud dengan baik kalau dia diterapkan di negara yang sudah mapan. Betul. Karena dia akan karena negara demokrasi itu karakteristiknya mempertahankan status quo, mempertahankan apa yang sudah dicapai. Jadi Eropa dia sudah maju, lalu baru demokrasi. Nah, demokrasi itu akan mempertahankan kemapanan. Indonesia kacau, dikasih demokrasi. Demokrasi itu akan mempertahankan kekacauan. Ya.
Itu pasti. Ya, setuju. Itu karakteristiknya seperti itu. Nah, jadi di satu sisi tadi akan berdebat tuh soal apa tuh? Ini tuh sebenarnya kesalahan rakyat atau memang ada politikus yang memang merusak. Dua-duanya. Cuman ada dalam dua konteks yang terpisah. Saya tambahkan sekali lagi gini, Kang. Siapa di sini yang pernah ketipu? Oke, angkat tangan semuanya. Hampir semuanya. Siapa di sini yang pernah menipu? Oke. Artinya populasi penipunya cukup banyak. Oke? Pertanyaan saya adalah, kalau di sini adain pemilu, lalu calonnya di sini ada yang penipu, maka si penipu itu akan terpilih atau tidak? Si penipu itu akan bilang, saya akan bikin regulasi untuk melindungi para penipu. Yang satu lagi bilang, saya akan memberantas para penipu. Kalau sebuah masyarakat populasi mayoritasnya adalah penipu, maka dia pasti hanya akan memilih penipu lainnya. Kalau masyarakat bodoh, maka dia hanya akan memilih pemimpin yang bodoh. Kalau masyarakat itu mayoritas adalah orang yang gampang diobrak-abrik opininya, maka dia hanya akan memilih orang yang mudah berombang-ambing pendapatnya. Itu realitas. Kalau akang-akang semua di sini penipu, ya pasti akan memilih penipu sebagai ketuanya. Nah sekarang bayangkan, yang terpilih 58% adalah Pak Prabowo Subianto. Apakah dia menipu? Ya kita cek 58% itu adalah orang munafik atau enggak? Walaupun termasuk dalam persentase tertipu, kan bisa jadi. Bisa jadi. Nah, alhamdulillah. Inilah perbedaan antara yang tadi diperdebatkan. Ya. Yang satu masalah sistem dan yang satu masalah ini. Tapi gini, siapa orang yang paling mungkin tertipu? Yang jujur. Orang yang nggak berpendidikan. Anggaplah, sebenarnya penipuan bisa terjadi dimanapun, tapi memang potensinya memang dalam probabilitas itu memang lebih banyak yang tidak berpendidikan. Oke, benar jawabannya, yang paling tidak berpendidikan. Kenapa dia tidak berpendidikan? Karena dia hasil penipuan. Muter-muter juga di situ. Jadi ini adalah pendapat yang muter-muter. Di situ ada Kota Baru Parahyangan, di situ ada Sumarekon. Itu adalah kota-kota bikinan swasta. Bagus luar biasa. Bagus, sumpahnya bagus. Gak pernah macet. Jalan gede. Jalannya gede, tamannya luas, ada pohon, pusat dan sebagainya. Itu tuh swasta. Yang duitnya jauh lebih kecil daripada negara. Jadi, kalau negara kita, kalau pemerintahan kita jalannya sebegitu buruk, itu menunjukkan bahwa kita tuh sedang ditipu. Tapi, bukan oleh swasta, oleh pemerintah kita. Nah, oleh pemerintah kita. Siapa yang memilih pemerintah kita? Kita yang korban penipuan memilih orang yang akan menipu kita terus-terusan. Pak Guru, artinya kan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia masih belum dewasa untuk berpikir kritis atau bisa memilih yang benar. Bagaimana kalau sistem Indonesia misalnya Pak Prabowo tiba-tiba dikudeta oleh pemimpin yang bertangan besi, kan Pak Guru pernah bilang kalau misalnya jadi presiden akan menjadi seorang diktator yang bertangan besi. Yeah. Contohnya seperti Singapura oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew yang dianggapnya diktator, tapi diktator yang memajukan negaranya. Apakah seperti itu dulu untuk Indonesia, untuk mendewasakan dan membuat mapan negara Indonesia, maka harus secara sistem dan politiknya harus ditangan besikan gitu? Atau gimana? Jadi gini nih ya, sebenarnya yang menjadikan sebuah negara maju itu adalah otak together. Apa? Otak together. Otak-otak? Bukan. Otak together itu gimana maksudnya? Enggak, itu istilah saya aja, saya bikin videonya. Jadi maksudnya gini, kalau otak kita berakumulasi dan mengarah pada tujuan yang sama, maka kita tuh akan maju. Mau ke arah manapun. Mau jadi komunis, mau jadi demokrasi, mau jadi apa, kalau otak kita tuh kompak bergerak ke arah yang sama, kita tuh bakal maju. Yang menyebabkan kita nggak maju tuh, kalau yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sini. Gitu.
Nah, misalkan sering saya ilustrasikan, yang bikin mic ini siapa? Penemunya? Bukan. Penemunya itu ada di atas kerangka penemu besi, penemu api, penemu busa, styrofoam, penemu listrik, penemu apa. Ada jutaan orang yang berakumulasi otaknya itu mengarah pada hal yang sama, sehingga jadilah yang namanya mic. Iya kan? Nah, jutaan orang yang lain, miliaran orang yang lain, itu berpikir bersama-sama. Banyak di antara mereka tuh yang jenius-jenius semuanya. Tapi nggak bisa menghasilkan ini, karena mereka terpecah-pecah. Nah, begitupun dengan negara. Negara tuh bisa maju tuh, kalau semuanya tuh kompak. Nah, pertanyaannya gimana cara mengkompakkan itu? Gimana caranya? Ada dua pilihan. Cara yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Berikan kepada mereka hak untuk melakukan apapun. Setelah itu, mereka pasti akan bersama-sama menghasilkan kemajuan. So, kalian bebas melakukan apapun. Oke, ada yang bikin ini, temuan ini, semuanya diduitkan. Akhirnya jadi maju. Cara pertama, berikan kebebasan. Cara yang kedua apa? Berikan mereka kewajiban. Kamu di komando harus begini, harus begitu, harus begitu. Itu juga bisa maju. Cina komunis di bawah satu komando maju. Amerika Serikat diberikan kebebasan dan mereka maju. Asal otaknya itu dijadikan satu tujuan yang sama. Indonesia gak bisa seperti itu. Dan gak begitu. Makanya gak maju. Makanya kita tuh masih berdebat soal mana yang lebih baik, komunis dengan liberal. Gak ada yang lebih baik. Gak ada yang lebih baik, itu tergantung konteks. Ada negara yang maju gara-gara komunis, ada negara yang maju gara-gara liberal, ada negara yang hancur karena komunisme, ada negara yang hancur karena liberal. Di Afrika, salah satu negara paling miskin itu adalah Liberia. Namanya juga Liberia, liberal. Hancurnya luar biasa. Lebih hancur daripada misalkan Mesir, yang lebih diktator. Macam-macam yang seperti itu. Tapi intinya adalah kesatuan. Nah, jadi kalau saya akan bertangan besi, tetapi karena saya menjamin diri saya jadi orang yang baik. Tapi kalau Pak Prabowo yang jadi diktator, saya nggak setuju. Kenapa? Yang meniscayakan seorang menjadi diktator adalah kalau dia kuat. Pak Prabowo itu adalah salah satu presiden terlemah di Indonesia. Jelas. Dalam sejarah. Sedemikian lemah sampai dia berani menukar karakternya dari seorang militer yang tegas menjadi gemoy yang suka joget. Hanya demi mendapatkan suara dari Gen Z. Sebegitu lemahnya. Sebegitu lemahnya sampai dia mengumpulkan para menteri sampai jumlahnya 50 biji. Dan itu yang salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dia mengumpulkan semua koalisi hampir tanpa oposisi. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia terlalu lemah. Dan dia sampai bikin MBG agar circle terdalamnya itu dapat bisnis, agar dia tidak dikhianati. Jadi itu sedemikian lemahnya presiden kita yang sekarang itu. Bukan berarti dia tidak baik. Saya percaya bahwa beliau itu adalah orang yang baik. Di waktu yang bersamaan, saya percaya bahwa dia adalah orang yang lemah. Saya percaya di detik ini dia tahu siapa koruptor, siapa bandar judi, siapa yang suka nilep duit rakyat. Dia hari ini, detik ini, menit ini, dia tahu itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali berkompromi dengan mereka. Bagian tambahan atau yang lainnya? Geser ke depannya aja. Oh, jadi banyak yang ngacung. Tapi sebelum abang bertanya, abang mau saya kasih tripod nggak itu? Mau saya kasih tripod nggak biar sekalian? Iya gitu. Oh iya, itu kasihan ya. Ada tripod. Ada tripod. Kalau mau ada tripod, saya pasangin tripod nih buat abang nih. Biar bisa ngerekam, kita bisa tuh ada tuh. Tuh, ada tuh. Ada. Nah, kasih. Padahal Kang tinggal ngomong aja dari tadi. Aman. Soalnya di sini ada Intel juga selain yang Intel Kang. Oh ya Kang, sedikit Intel. pengumuman Kang. Kenapa Kang? Kalau saya bikin acara pasti ada Intel Kang. Oh ya, Itu Intelnya sendiri bilang sama saya. Intel kok ngomong Intel. Enggak, karena Intelnya tuh Teman. bukan teman, dia profesional, dia apa? Cuman ya pokoknya jadi di sini tuh gak usah ngaku, tapi di sini tuh pasti ada Intel. Iya, iya. Karena pasti ada. Karena kalau ngaku lucu sih. Iya. Itu kayak orang introvert ngaku introvert. Saya introvert, orang introvert nggak ngaku introvert, Bos. Iya. Diam-diam aja udah.
Ada Intel mau ngaku. Enggak. Berarti Anda Intel ngaku. Iya. Intel kan cuma Intel yang ngaku rakyat. Nah, tapi Sidoarjo itu Ambrosi ya. Iya, motif apa dari seseorang sampai jauh-jauh melakukan Iya. perjalanan 1000 km coba? Ya. Bisa jadi kan saya ini memang benar-benar ngefans sama Tuh handphonenya dua kan? Handphonenya dua. Oh. Satu buat BIN, satu buat Bais tuh. Tuh kan hijau kan TNI kan. Ini juga hijau langsung lihat, saya hijau juga. Ada yang mau nanya, Nanti saya minta rekamannya ya. Ya. Tapi kurang lebih tadi maksudnya gitu ya. Berarti ya tadi ada lingkaran setan, ada Ya, yang kasihan dia udah dibully terus. Oh iya. Nggak apa-apa, dia Aman, happy, Pak. dia happy. nggak apa-apa, nanti tinggal laporin ke Abang, Itu kan Intel. dia langsung tertekan gitu. Aku tidak. Abang Nggak apa. silakan.